Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dari paralel 3 mata kuliah Strukdis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada soal-soal yang kemarin diberikan. Oke, di sini ada soal nomor satu. Perkenalkan dulu sebelumnya, maaf. Perkenalkan, nama saya Mepnu Fadil, dan di sini ada rekan-rekan saya. Saya perkenalkan saja, ada rekan-rekan saya, ada Muhammad Rafli Nafal, ada Yasir, Fatia Ilmi, dan juga Ariel Hakim. Oke, jadi di soal nomor satu, di mana di soal nomor satu ini eh, ada sebuah intinya di situ ada sebuah acara dan ada 65 staf yang akan membawa 4 jenis makanan. 4 jenis makanan itu adalah hotdog, ayam goreng, salad, dan juga makanan penutup. Dan nanti eh, dari 65 staf ini yang tidak membawa satupun jenis makanan akan membantu untuk membersihkan dan akan membantu untuk membersihkan meja. Nah, jadi untuk pekerjaannya itu yang pertama, soal nomor A, ditanya ada berapa orang yang tidak akan yang akan membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik. Di sini itu berarti kita disuruh mencari orang yang tidak membawa makanan sama sekali. Dan di situ nanti caranya adalah untuk total dari staff yaitu 65 akan dikurang dengan uh, gabungan dari orang yang membawa hotdog, salad, apa itu tadi, ayam goreng dan juga makanan penutup. Itu caranya dengan uh, menambahkan NH dengan tambah NA tambah NS tambah NP lalu dikurang dengan gabungan yang dua dua jenis makanan yaitu N min NH gabung A kurang NH gabung S iris ya, maaf ini iris. Lalu ditambah dengan yang irisan 3 jenis makanan lalu dikurang dengan yang 4 jenis makanan. Lalu didapatkan itu adalah 21 tambah 35 tambah 28 tambah 32 kurang 13 kurang 10 kurang 9 kurang 12 kurang 17 kurang 14 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 7 kurang 2 itu adalah 61. Lalu jadi hasil bahwa orang yang tidak membawa makanan satupun jenis makanan dan akan membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik itu adalah 65 dikurang 61 yaitu 4. Oke, jadi untuk nomor berikutnya akan lanjut dijelaskan oleh rekan saya. Untuk nomor B, jadi nomor B itu kita diminta untuk mencari ada berapa staf yang hanya membawa hotdog. Nah, caranya adalah ini jadi tadi itu himpunan orang staf yang hanya membawa hotdog, kurangi kemudian staf yang membawa hotdog diiriskan dengan staf yang membawa ayam, salad, dan juga makanan penutup. Jadi nanti NH dikurangi dalam kurung N H irisan A ditambah NH irisan S ditambah NH irisan P dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan 21 dikurangi dalam kurung 13 tambah 10 tambah 9 dikurang 4 kurang 6 kurang 5 tambah 2 yang nanti jadinya 21 kurang 19 sehingga hasilnya 2. Jadi untuk staf yang hanya membawa hotdog ada 2 staf. Kemudian yang C, kita diminta untuk mencari total staf yang hanya membawa satu jenis makanan. Nah, karena tadi kita sudah menemukan jumlah staf yang hanya membawa hotdog, kita tinggal mencari jumlah staf yang hanya membawa ayam goreng, staf yang hanya membawa salad, dan staf yang hanya membawa makanan penutup. Untuk caranya itu kurang lebih sama kayak yang tadi. Jadi untuk yang contohnya ayam goreng itu eh, caranya adalah himpunan staf yang bawa ayam dikurangi himpunan staf yang bawa ayam diiriskan dengan staf yang membawa hotdog, salad, dan juga makanan penutup. Untuk yang bawa ayam goreng nanti ada 35 dikurang 27 hasilnya 8. Kemudian untuk himpunan staf yang hanya membawa salad 28 dikurangi 22 jadi ada 6 staf. Kemudian untuk staf yang hanya membawa makanan penutup ada 32 dikurangi 24 yaitu ada 8 staf. Sehingga total staf yang membawa hanya satu jenis makanan, tinggal kita jumlahkan aja dari tadi yang himpunan staf yang membawa hotdog, ditambah himpunan staf yang membawa ayam goreng, ditambah dengan himpunan staf yang hanya membawa salad, ditambah dengan himpunan staf yang hanya membawa makanan penutup. Jadinya 2 ditambah 8 tambah 6 tambah 8 yang hasilnya 24. Jadi total staf yang membawa satu jenis makanan ada 24. Jadi kita akan berbicara oleh saya. Saya akan menjelaskan untuk nomor dua, saya Muhammad Raffi Nafis. Oke, dari nomor dua itu diminta eh, berapa banyak total kasus untuk setiap kondisi A, B, C itu. Nah, dari kata correspondence. Di kata correspondence itu yang berpasangan ada R, E, S, O, dan N. Itu sama-sama masing-masing dua huruf. Dan yang sisanya itu singular. C, D, C, P, dan D, dan T. Dan totalnya itu ada 14. Yang pertama ditanya itu berapa banyak total kasus untuk yang tidak ada pasangannya. Jadi itu tinggal total semua kasus semua kemungkinannya dikurang dengan total kasus yang memenuhi eh, setidaknya satu lah pasangannya. Gitu. Jadi nanti 14 faktorial dibagi 2 faktorial dipangkaikan 5 itu total semua kasusnya dikurang dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi ini dikurang dengan 13 faktorial dibagi 2 faktorial
dikali 5 faktorial per 1 faktorial 4 faktorial. Ini kombinasinya untuk nanti pemilihan yang mana huruf mana yang berpasangan itu jadikan satu blok. 13 faktorial ini juga didapatkan jadi dari yang dua huruf tadi di awalnya dijadikan satu grup. Dan selanjutnya nanti bisa kayak ditambahkan yang selanjutnya 12 faktorial dibagi 2 faktorial dipangkatkan 3. Dan yang apa pangkat pangkat untuk 2 faktorialnya itu berkurang karena ya eh, yang berpasangannya itu udah hilang satu. Terus dikali dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial 2 faktorial dan selanjutnya nanti sampai ini. Dan akhirnya dapat 1.438.234.000 1.438.234.880 itu totalnya untuk yang A. Terus yang B itu minta tepat dua pasangan. Jadi pakai prinsip ini apa inklusi eksklusi lagi. Totalnya totalnya itu 12 faktorial dibagi 2 faktorial pangkat 3 dikali 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial dikali 2 faktorial dikurang dengan total untuk kasus yang setelahnya gitu. Kurang 11 faktorial per 2 faktorial nanti dapat juga 507.669.120. Terus yang ketiga itu C, setidaknya ada tiga pasangan. Jadi total untuk yang setidaknya ada tiga pasangan ini tinggal ditambahkan yang kasus tepat tiga, kasus ada tepat tiga pasangan, kasus tempat tepat empat pasangan, dan kasus tepat lima pasangan. Jadi pakai prinsip inklusi eksklusi lagi untuk setiap kasusnya ini untuk mencari tepatnya nanti akhirnya itu dapat 100.154.880. Oke, berikutnya nomor tiga. Baik, untuk nomor 3, jadi diminta untuk membuat diagram NFA dari permasalahan yang sudah diberikan, yaitu ingin membuat NFA dengan state-state awal, yaitu pertama, dimulai dari key 0 sebagai state awal, lalu key 1 sebagai state yang setelah mengenali input saya, lalu key 2 yang mengenali input ingin, lalu key 3 yang mengenali input pesan, ataupun memesan, ataupun pesankan. Lalu terakhir yaitu final state-nya adalah key 4 yang mengenali input tiket. Nah, untuk tabel transisi atau tabel step-nya itu seperti ini. Jadi, walaupun di key 3 mengenali input pesan, memesan, atau pesankan, bukan berarti harus dari key 2 menuju key 3 yang berisi 3 kata itu. Tapi bisa dari key 0 seperti di sini, dari key 0 ke key 3 itu untuk pesan, lalu untuk pesankan juga dari key 0 ke key 3. Lalu untuk key 2 ke key 3 sendiri hanya menerima input memesan. Jadi untuk diagram NFA-nya bisa dilihat akan seperti ini. Untuk input tolong akan uh, kembali rekursif ke dirinya sendiri karena sesuai dengan tabel transisi. Lalu saya dari key 0 ke key 1, key 1 ke key 2 yaitu ingin, lalu key 2 ke key 3 memesan, lalu key 3 ke key 4 atau final state itu tiket. Nah, bisa dilanjutkan untuk soal-soal. Baik, perkenalkan nama saya Fatih Ilmi Zahra dan saya akan menjelaskan soal-soal selanjutnya di mana kita diberikan kalimat dan kita terus harus menentukan apakah kalimat tersebut diterima atau tidak diterima oleh NFA. Yang pertama itu saya ingin pesan tiket. Ini tuh tidak diterima. Kenapa? Karena dia saya ingin pesan tiket itu kan berarti dia bergeraknya dari key 0 ke key 1 lalu key 1 ke key 2 di mana dia berhenti di kata ingin. Nah, kata selanjutnya itu kan pesan. Sedangkan kalau mau lanjut ke key 3 itu cuma bisa dengan kata memesan. Jadi dia tidak diterima karena dia tidak bisa lanjut ke step selanjutnya. Jadi dia tidak mencapai final state. Maka dari itu tidak diterima. Kemudian yang kedua itu kalimatnya adalah pesankan tiket untuk saya. Kalimat ini diterima karena dia bergerak dari key 0 langsung loncat ke key 3 lalu ke key 4. Nah, meskipun di akhirnya itu ada kata-kata pesankan tiket untuk saya. Nah, untuk sayanya itu tetap diterima karena dia tuh udah mencapai final state. Jadi masih bisa diterima. Terus untuk yang ketiga itu adalah tolong saya ingin memesan tiket. Ini juga diterima karena dia bergerak dari key 0 ke key 0 lagi karena dia tolong lalu ke key 1 lalu ke key 3 lalu ke key 4. Nah, kemudian dia mencapai final state di key 4. Jadi dia diterima. Terus untuk yang keempat, saya ingin memesan tiket sekarang itu juga diterima karena dia bergerak dari key 0 ke key 1, lalu ke key 2, key 3, dan key 4. Terus karena ada tambahan sekarang, dia juga tetap diterima karena dia udah nyampe ke final state yaitu key 4. Mungkin sekian penjelasan dari jawaban-jawaban kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari jawaban maupun perkataan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.